Pagi, Manega Traders. So, di video ini saya mau ngejawab pertanyaan teman-teman ya yang minta request materi tentang konfirmasi entry itu enaknya seperti apa atau konfirmasi apa yang kita cari. Nah, mungkin saya bakal nge-review aja trading yang udah kita sempat send di market analyst. Jadi, kenapa saya entry dan juga teman-teman bisa belajar lah seperti itu. Jadi, kita langsung aja masuk ke chart deh. Oke, traders. Nah, jadi untuk video kali ini terkait tentang konfirmasi, di sini saya ada dua macam konfirmasi ya yang selalu saya sharing di Mandaka, terutama buat teman-teman yang udah ngambil course di kita ataupun certified ya, kelas sertifikasi. Ada dua macam teman-teman. Yang pertama, kita makainya always dari breakout pattern, dari chart pattern. Jadi teman-teman wajib kuasai chart pattern dulu kalau pakai konfirmasinya saya. Jadi kita cari breakoutnya. Dan yang kedua, kita pakai konfirmasi candlestick kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan dua konfirmasi ini ya, dua konfirmasi ini penempatannya juga ada dua cara teman-teman. Antara kita mencari dengan pullback atau Fibonacci. Ya standar juga sih, support resisten lah, standar lah seperti itu. Jadi intinya kalau breakout chart pattern, cari chart pattern dulu. Kalau kita nyari candlestick, cari tempat support resistennya. Nah, support resistennya kan bisa entah dia harga breakout kemudian pullback ataupun menggunakan Fibonacci di angka golden ratio-nya. Saya mungkin start review dari gold dulu deh, yang sempat kita send kemarin tuh analisisnya ya. Nah gini teman-teman, pertama kan kalau kita melihat mau membuat analisa, pertama-tama kalau dimana kan kita always memperhatikan dulu fase di market ini seperti apa. Saya review ulang aja. Kalau kita selalu menganut tiga fase pergerakan di pasar, yaitu impulse, correction, continuation, atau impulse, correction, reversal. Always seperti itu, cuma tiga fase pergerakan doang. Nah, dalam kasus ini di gold USD ya, di gold USD di sini kita bisa lihat ada pola coba kita cek dulu descending channel ya, descending channel. Nah, kita semua tahu nih, di sini adalah fase impulsnya, impulse, correction, bentuk descending channel. Otomatis kita udah tahu pasti dengan teknik Mandaka ini akan menjadi reversal untuk harga itu menjadi bullish, betul ya? Nah, cuman kalau kita mencari konfirmasi entry, kalau kita melihat dari breakout chart pattern, kalau kita melihat ya pas ya, kalau nggak ketinggalan ya, kita udah pasti bisa tradingnya ketika harga itu udah breakout. Berarti konfirmasi entry-nya itu ada di sini berarti. Ketika harga betul-betul breakout. Nah, cuma problemnya adalah kalau kita pure mencari breakout dari chart pattern, khususnya di time frame 4 jam ke atas, biasanya risk and reward-nya itu nggak masuk teman-teman. Biasanya itu SL TP-nya 1:1, which is menurut saya ini kejauhan banget awalnya. Karena kalau kita SL aja 400 pips di sini ya. Kemudian kalau kita TP juga 1:1. Itu 1:1 seperti itu ya. Nah, ini terlalu jauh risk and reward-nya teman-teman. Jadi saya sih nggak pernah ngambil risk sebesar ini. Nah, apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan di Mandaka? Jadi simply kalau kita melihat ada breakout, ya udah kita tahu bahwa harga sudah komitmen nih mau menjadi bullish, udah ada konfirmasinya. Berarti untuk entry-nya kita bisa pakai fase ini ketika harga itu udah pullback ini teman-teman. Gitu. Nah, kita tahu kondisi uptrend kan di sini ada low, high, higher low, higher high, betul ya seperti itu ya. Nah, artinya apa? Ketika harga sudah breakout di sini, berarti kan di sini sudah membentuk higher high, ini high sebelumnya, berarti ini adalah higher high. Nah, otomatis saya akan mencari entry buy ketika harga membentuk higher low-nya, which is yang di sini. Nah, cuma gimana cara saya menentukannya? Biasanya kalau di gold antara kita pakai support resisten ya, cuma which is ini support resistennya nggak jelas untuk di gold. Kalau itu nggak jelas, kita bisa pakai alternatif, yaitu kita pakai Fibonacci teman-teman. Nah, Fibonacci retracement, kita sambungin aja dari swing di bawahnya ini sampai di swing tertingginya dia. Nah, kemudian konfirmasi kita bisa cek lah di time frame 1 jam. Nah, di sini kita bisa perhatikan awalnya harga juga sama ya, impulse, correct, continuation. Nah, kemudian fase inilah yang membentuk harga itu menjadi higher low di sini di titik 618-nya. Nah, konfirmasi sederhana banget teman-teman. Kita bisa pakai candlestick. Candlestick kita pakai antara candlestick yang menandakan adanya perlawanan dari buyer maupun penjual. Kedua, antara adanya kekuatan yang besar dari buyer ataupun penjualnya dia yang besar kekuatannya. Dalam kasus ini di gold, kita kan tahu di gold ini respect banget sama golden ratio 618. Always, kalau teman-teman perhatikan di angka 618 ini sering banget harga terreject. Nah,
Artinya ini akan menjadi support yang kuat. Nah, teman-teman sekarang pakai konfirmasinya bisa dengan candle-candle seperti ini, teman-teman. Ini contoh ya. Ini. Tuh, ini kan ada candle bullish nih. Itu kan awalnya pasnya turun awalnya, kemudian ada perlawanan dari buyernya. Kemudian ada candle doji tengah-tengahnya, kemudian after doji kita tahu nih adalah sama rata ya kekuatannya ya, artinya belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Nah, kemudian konfirmasi pemenangnya ternyata di sini kita dapatkan adalah si bayarnya ini. Ini konfirmasi pemenangnya, gitu. Berarti kita sudah bisa entry buy di sini teman-teman, entry buy. Stop loss cukup di bawahnya aja, berarti sekitar 100 pips. Take profitnya kita bisa pakai di resistennya dia yang terbaru, yang baru muncul, which is di sini kita dapat sekitar 320 pips. Nah, kalau dari segi risk and reward di sini lebih bagus teman-teman. Kita dapat 1:3,2 dibandingkan awalnya kita ngambil entry di sini. Ya. Kalau kita kena stop loss bisa sampai 400 pips, tapi kalau TP kita bisa 400 pips gitu. Tapi ya kan itu mengguncang psikologi banget. Bayangin kalau kita transaksi bisa dapat take profit yang 300 pips dengan potensi lossnya cuma 100 pips. Nah, itulah uniknya ya teknik kita, di manakah kita harus pakai multi time frame analysis. Jadi buat teman-teman yang belum paham teknik analisa seperti ini, saya saranin banget sih untuk belajar dulu, karena mau nggak mau harus paham dulu basicnya, baru nanti teman-teman bisa perdalam lagi dengan video-video saya seperti ini. Jadi ini konfirmasi pertama nih ya untuk gold, untuk kita bisa entry seperti ini caranya. Kemudian saya pakai contoh kedua deh. Kita juga sempat nge-share signal untuk GU ya, betul ya. Kalau tadi di gold kita makainya itu Fibonacci, kita pakai Fibonacci. Ini saya hapus dulu deh. Kita pakai Fibonacci. Sebentar. Ternyata sesuai analisis ternyata ya. Harganya break turun ya. Sesuai forecast ternyata. Nah, berarti kita nanti cari pullback aja lah, cari pullback sedikit, kemudian untuk entry sell. Simple. Anyway, kita bahas ulang. Untuk di GU kita kan sempat ngasih signal buy di grup. Nah, ini alasannya sederhana banget teman-teman. Sederhana banget. Kalau saya hapus dulu semua. Nah, gini. Pertama, kan kita bisa melihat ini kondisinya uptrend overall. Ya, kondisinya uptrend. Betul ya? Nah, awalnya ketika harga koreksi sampai di bawah sini, turun sampai sini, saya belum ada indikasi sama sekali untuk nyari potensi sell, belum ada. Why? Karena simple. Di sini time frame besarnya masih bullish. Masih bullish banget. Kayak gitu. Artinya harga turun di sini pun saya emang berasumsinya ini masih menjadi higher low-nya dia, time frame besar. Jadi saya masih nyari potensi buy, ya kan? Nah, terus kemudian untuk konfirmasi entry-nya apa yang saya pakai kemarin? Itu juga sederhana, teman-teman. Awalnya saya pakai seperti ini. Betul ya? Ini masih ada di Telegram, bisa dicek juga. Itu ada pola, bisa dibilang descending channel juga. Nah, konfirmasi kita entry buy itu juga sederhana banget. Ini simple, kita menggunakan support dan resisten. Teman-teman perhatikan sekarang. Di sini ada support, betul ya, which is yang udah berubah menjadi area resistennya. Nah, sekarang area resistennya sudah di breakout lagi. Berarti resisten ketika ada breakout kan berubah menjadi support. Nah, di area supportnya inilah kita bisa mencari peluang entry buy-nya dia. Why? Karena inilah kondisi uptrend, sederhana. Ini low, ini ini high, ini low, ya kan? Kemudian di sini kalau time frame kecilnya, kita cek deh. Kalau time frame kecilnya ini kan menjadi kondisi high. Kita bisa bilang high. Nah, kalau kita lihat time frame kecil ini kan kita bisa bilang kondisi high-nya dia, betul ya? Kondisi high berarti ini adalah higher high-nya dia. Dan ini adalah higher low-nya dia, seperti itu. Betul ya? Nah, sederhana banget. Kita tinggal pasangin support resistennya teman-teman, support resisten. Nah, kita bisa lihat harga ketika sudah breakout, harga melakukan apa? Pullback ke area supportnya. Konfirmasinya saya dalam kondisi grafik yang korektif seperti ini, saya nggak pakai konfirmasi tanpa 1 jam, enggak. Karena kenapa? Karena korektif. Yang saya pakai adalah konfirmasi candle di 4 jam untuk memfilter noise di market. Nih, nah, kan lebih clear jadi kelihatannya. Betul ya, di sini kita bisa lihat ada candle impulse, kemudian dia pullback, kemudian impulse lagi. Nah, berarti konfirmasi saya entry buy pada saat itu karena adanya candlestick bullish engulfing di sini. Bullish engulfing kita tahu di sini menandakan
kekuatan buyer yang sangat besar. Artinya ketika harga sudah sampai support, kemudian muncul candle yang memberikan indikasi kekuatannya besar banget, ya berarti ini ada konfirmasi teman-teman. Inilah penyebab kenapa harga terreject di area supportnya, karena ada kekuatan bullishnya, buyernya yang besar. Jadi kita bisa entry di sini pada saat itu. Stop lossnya nggak jauh-jauh banget, 70 pips di bawah low-nya dia. Kemudian take profitnya kita juga simple, kita pakai di area ini. Ini awalnya saya pakai gitu, ini. Jadi kita dapat take profit sekitar 85 pips. Yes, ini transaksinya 1:1. 1:1. Cuma ini probabilitasnya tinggi. Nah, teman-teman kan saya lupa yang nanya ya, Aswin atau siapa yang nanya. Untuk konfirmasi entry dengan winning rate yang gede gimana caranya? Ya gini caranya. Kenapa saya berani ngambil winning rate 1:1 dibandingin gold yang kalau misalkan kita entry buy di sini? Walaupun 1:1, tapi kenapa saya nggak berani? Simpel begini. Gold karena saya kan konfirmasi time frame 4 jam. Di time frame 4 jamnya gold di sini masih bearish. Betul ya? Kalau di time frame 4 jamnya GU di sini masih bullish. Sesimpel itu. Artinya apa? Di XAU di gold saya nggak nyari entry buy-nya itu, berarti kan saya melawan tren di time frame 4 jamnya. Saya melawan tren, bahkan kalau kita pasangin trendline pun di sini ini belum di breakout teman-teman. Belum di breakout. Gitu. Artinya saya melawan tren. Which is ini tidak terlalu disarankan untuk time frame besar kita entry time frame yang sama, enggak. Makanya kita pakai time frame kecilnya untuk menangkap pergerakan bullish time frame kecilnya juga tentu. Nah, sekarang dalam kondisi GU kita terdukung oleh kondisi uptrendnya dia. So, dan juga di sini ada descending channel ya. Ya berarti ya udah itu konfirmasi udah fix banget. Ini masih kondisi bullish. Harapan saya sih awalnya dia bakal bullish naik. Tapi ternyata dia tertahan di area resistennya. Nah, itu dia pentingnya kenapa. Ingat teman-teman, kuncinya SL selalu taruh di luar support ataupun di luar resisten. Kalau take profit ingat selalu taruh di dalam di dalam resisten ataupun di dalam supportnya. Itu ingat kuncinya. Kalau saya naruh take profit misalkan di luar misalkan nih di luar dari resisten, dia kan nggak kena dong. Sedangkan kan saya naruhnya di dalam dari resisten. Maksudnya gini, kalau saya masang resisten seperti ini, nah ini kan take profit saya masih di dalamnya nih, bukan pas di resistennya, tidak di luarnya, di dalamnya. Tujuannya itu seperti itu teman-temannya, supaya kita memang take profitnya benar-benar kena. Nah, alasannya kenapa nanti juga detailnya bakal saya ajarin lah di Forex Trading Course. Kalau teman-teman mau belajar nanti silahkan kunjungi di websitenya kita, seperti itu. Nah, jadi kayak gitu nih caranya kita bisa melakukan entry ke market dengan akurasi yang tinggi dan juga beberapa teknik konfirmasi yang kita pakai, which is kita review aja. Ada pullback, support resisten, candlestick, dan juga pakai Fibonacci. Nah, kalau saya pribadi di gold saya paling suka pakai Fibonacci, kemudian ditambah dengan konfirmasi candlesticknya seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dengan saya Dharma Subawa, sampai jumpa, salam cuan, ingat jadikan trading as a lifestyle.